Pernahkah Anda menjumpai orang yang tampaknya mudah dipengaruhi orang lain, bergumul untuk membuat keputusan, dan dengan cepat mengubah pendapat mereka? Atau apakah Anda merasa bingung dan menemukan diri Anda terus-menerus mempertanyakan diri Anda? Jika demikian, maka teruslah menonton. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda pemikiran yang lemah. Berikut adalah beberapa tanda kunci yang harus diwaspadai. Menyerah pada tekanan dengan cepat. Seseorang yang cepat menyerah pada tekanan bukanlah seorang pemikir. Mereka hanya mencari jalan keluar yang mudah. Mereka sering kurang percaya diri, karakter untuk membela diri dan mempertahankan harga diri mereka. Sebaliknya, mereka berusaha menyenangkan orang lain dengan mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Dan karena mereka mudah terpengaruh oleh orang lain, ini menjadikan mereka sasaran empuk untuk manipulasi yang dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya dan dimanfaatkan. Terobsesi dengan masalah. Meskipun mudah terjebak dalam kekhawatiran, namun terobsesi dengan masalah tentu saja bukan tanda kekuatan. Orang yang berpikiran kuat ketika menghadapi masalah, mereka berusaha memperbaikinya. Sedangkan orang berpikiran lemah hanya berfokus pada masalah dan tidak bisa menghadapinya. Mereka menjadi begitu terpaku pada masalah sehingga mereka tidak dapat memikirkan hal lain, dan mereka menyerah untuk melihat gambaran yang lebih besar. Sayangnya, fokus yang sempit ini menghalangi mereka untuk dapat berpikir secara kritis dan objektif dan sering menyerah pada pengambilan keputusan yang buruk. Minta maaf untuk segalanya. Permintaan maaf bisa jadi cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa Anda menyesal atas sesuatu yang telah Anda lakukan. Tapi, meminta maaf untuk semuanya adalah tanda kelemahan, karena itu menandakan kekurangan kepercayaan diri. Ketika seseorang meminta maaf untuk semuanya, itu karena mereka merasa tidak aman dan tidak memiliki keberanian untuk membela diri mereka. Meminta maaf untuk hal-hal yang tidak memerlukan permintaan maaf juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan persetujuan. Perilaku ini dapat merusak hubungan karena orang lain mungkin tidak menganggap Anda serius atau tidak menghargai pendapat mereka. Sulit untuk berkomitmen pada satu tujuan. Menetapkan dan mencapai tujuan membutuhkan kemauan dan tekad untuk tetap fokus dan berkomitmen untuk apa yang Anda coba capai. Tetapi, bagi sebagian orang ini bisa sangat luar biasa sulit. Ketika seseorang terus-menerus berjuang untuk berkomitmen pada satu tujuan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka memiliki pendekatan yang berpikiran lemah. Mereka cenderung kurang tekad dan mungkin terlalu takut dengan kerja keras yang menyertainya untuk mencapai suatu tujuan. Sering mencari validasi eksternal. Kita semua ingin merasa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Namun, ketika kebutuhan akan validasi eksternal meningkat, hal itu dapat menjadi tanda kelemahan. Ketika seseorang terlalu peduli dengan pendapat orang lain dan terlalu bergantung pada validasi eksternal, biasanya berarti bahwa mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri atau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Ini dapat mencegah pertumbuhan pribadi dan menghalangi kemampuan untuk mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman mereka. Selalu menjadi korban. Anda tahu orang yang sepertinya selalu begitu mengeluh? Orang yang tidak sabar untuk memberitahu Anda tentang milik mereka? Mereka yang selalu menggerutu tentang bagaimana mereka tidak mengerti dan bagaimana semuanya begitu tidak adil. Mereka yang cenderung selalu memandang dirinya sendiri sebagai korban. Keadaan mereka dapat dengan cepat menjadi kewalahan dan tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya atas hidup mereka. Terkonsumsi oleh iri. Iri hati adalah perasaan ketidakpuasan terhadap orang lain, karena mereka memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki. Itu adalah emosi yang sulit dikendalikan, dan jika dibiarkan dapat menghabiskan pikiran dan tindakan Anda. Bahkan seseorang mungkin menjadi begitu terfokus pada apa yang dimiliki orang lain, sehingga mereka menjadi buta potensi dan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai hasil yang serupa. Pada akhirnya, dikuasai oleh rasa iri adalah tanda kelemahan, karena dapat menyebabkan kehancuran prikalu, mencegah pertumbuhan pribadi dan menghambat potensi diri.
Menahan kebencian. Wajar jika kita merasa sakit hati ketika seseorang berbuat salah kepada kita, namun tidak sehat untuk menyimpan kebencian itu dan membiarkannya memusuk sebagaimana mestinya konsekuensi negatif. Ketika seseorang menahan kebencian, mereka tidak membiarkan diri mereka sendiri memiliki kesempatan untuk sembuh. Tidak hanya merusak secara emosional, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi kesehatan fisik. Studi telah mengaitkan kebencian dengan penyakit fisik, seperti tekanan darah tinggi dan sakit kepala. Dan penting juga untuk diingat bahwa menyimpan kebencian dapat merusak hubungan. Jika seseorang terus-menerus merasa getir dan tidak mau memaafkan, akan sulit bagi mereka untuk melakukan, membentuk, dan mempertahankan makna hubungan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terasing dan kesepian, yang selanjutnya dapat memperburuk rasa sakit emosional. Selalu bertahan. Ketika seseorang selalu defensif, itu merupakan indikasi mereka berpikiran lemah. Pertama-tama, individu seperti itu cenderung terlalu peka terhadap kritik. Mereka mungkin menjadi gelisah atau marah ketika seseorang menawarkan umpan balik yang konstruktif daripada mengambilnya dengan tenang. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih peduli untuk melindungi ego mereka daripada benar-benar memperbaiki diri. Kedua, orang yang selalu bersikap defensif sering tersinggung. Mereka tampaknya tidak bisa memisahkan diri dari kritik dan menerimanya secara objektif, dan ini dapat menyebabkan banyak konflik yang tidak perlu. Selain itu, orang yang berpikiran lemah biasanya tertutup terhadap ide-ide baru. Semuanya dipertimbangkan jika Anda memperhatikan dan meluangkan waktu untuk mengamati perilaku, entah itu milikmu atau orang lain. Anda mungkin akan dapat mengenali tanda-tanda pikiran yang lemah. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap orang mampu mengatasi kelemahan mereka. Dan dengan pendekatan yang tepat, orang yang berpikiran lemah bisa menjadi berpikiran kuat. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan bagikan pada teman-teman Anda, agar kami bisa terus membuat video yang lebih bermanfaat. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng, juga pastikan menonton video kami yang lain.